harapan besar bagi kami adalah pemerintah daerah kabupaten kota, bahkan pemerintah desa, pemerintah kecamatan, sampai pemerintah provinsi dan pemerintah Indonesia ini untuk menuntaskan penguatan akidah, akhlak, supaya mereka tertanam dalam dirinya menjadi sebagai fondasi bagi anak-anak bangsa yang cinta terhadap NKRI adalah hanya satu, yaitu perkuat madrasah diniyah takfiriyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono, kami sedang membuat beberapa video untuk ikut menghormati hari lahir Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah yang ke-9. Saya sudah bersama dengan Haji Atep Abdul Gofar, Ketua FKDT Jawa Barat. Apa kabar Pak Haji? Alhamdulillah sehat. Ya, bagaimana keberadaan madrasah diniyah di Jawa Barat, terutama dilihat dari dukungan pemerintah dan masyarakat? Alhamdulillah, khususnya di Provinsi Jawa Barat, kebetulan madrasah diniyah dilihat dari segi jumlah itu hampir terbanyak di Indonesia. Ya. Ya, kalau kita lihat data yang ada di kita itu madrasah diniyah awaliyah sama wusta itu hampir sekitar 27.000. Gurunya 27.000 lebih. Ya. Nah, untuk jumlah guru ada 134.000. Jumlah siswa ada 1,7.600.000 lebih. Ya. Nah, dengan jumlah total data Madin yang ada di Jawa Barat ini cukup lumayan mendapatkan sebuah perhatian juga, baik itu dari masyarakat juga dari pemerintah. Ya. Dan saat ini dukungan dari masyarakat ini merupakan salah satu bukti nyata sehingga masyarakat yang ada di seputaran wilayah Jawa Barat itu respon positif untuk mendirikan madrasah diniyah. Baik itu madrasah diniyah awaliyah, bahkan juga sudah ada di beberapa kabupaten kota, kalau tidak salah ada sekitar 6 kabupaten kota sudah menjalankan madrasah diniyah wusta dengan konsep sistem pembelajaran adalah terintegrasi. Dan dari pemerintah daerah juga alhamdulillah cukup lumayan luar biasa dukungan sekaligus perhatian. Dengan dibuktikan ada beberapa kabupaten kota itu sudah ada perda, perbuk, dan perwal, dan termasuk perhatian dan yang lain. Ya, yang sudah ada perda di kabupaten atau kota mana saja, Pak? Kebetulan yang sudah terekam di data kami itu hampir 18 kabupaten kota. Yang pertama adalah Kabupaten Cianjur, Kabupaten Subang, Kabupaten Pangandaran, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kabupaten Sumedang, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Bandung Barat, Cirebon, Kota Sukabumi, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Karawang, Kota Bandung, Kabupaten Indramayu, dan Kabupaten Tasikmalaya. Itu sekitar 17 kabupaten kota dari 27. Berarti ada 10 kabupaten kota yang masih belum membuat perda dan pergub. Ya. Dan ini juga masih dalam proses pengusulan dari rekan-rekan FKDT beserta Kementerian Agama kepada DPRD di kabupaten kota tersebut. Pak Ustadz, kalau di tingkat provinsi sudah ada apa belum?
Kalau di tingkat provinsi kebetulan belum ada. Yang ada saat ini, alhamdulillah perhatian Pak Gubernur melihat dari turunan undang-undang pondok pesantren. Ya. Bahkan yang pertama di Indonesia provinsi yang sudah mengesahkan Perda pondok pesantren. Nah, dari turunan itu juga sekarang sudah mulai ada salah satu yang dibangun oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah sinergitas penguatan infrastruktur keagamaan, yang mana di dalamnya adalah FKDT menjadi salah satu penopang dalam penguatan data kelembagaan yang ada di Provinsi Jawa Barat. Nah, melihat dari ini juga mudah-mudahan di tahun ini perhatian yang lainnya juga mengikuti terhadap madrasah diniyah yang ada di Jawa Barat dari pemerintah provinsi Jawa Barat. Kemudian dari kebijakan pemerintah provinsi, apa fasilitas atau bantuan yang diberikan kepada madrasah diniyah? Sampai saat ini belum ada, baik itu untuk insentif guru diniyah ataupun berupa BOP, tetapi alhamdulillah kemarin karena sudah dimulai dari pendataan dibuatkan sinergitas antara pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan FKDT dalam rangka penguatan infrastruktur data kelembagaan, yang mana di dalamnya adalah para operator admin tingkat kecamatan menjadi salah satu supplier data pada pemerintah daerah, yang mana alhamdulillah itu operator kecamatan juga langsung mendapatkan honor dari pemerintah. Dan mudah-mudahan dimulai dari anggaran perubahan tahun ini, selanjutnya sudah ada perhatian dari pemerintah daerah secara konkret. Jadi apa yang diharapkan nanti di anggaran perubahan itu yang akan diberikan? Harapan kami adalah saat ini masih terfokus kepada insentif guru diniyah. Karena dari 134.000 guru itu baru beberapa kabupaten kota saja yang sudah ada perhatian dari pemerintah daerah. Ya. Sementara yang belum itu mungkin nanti akan kita usahakan akomodir dari anggaran pemerintah provinsi Jawa Barat. Jadi nantinya supaya tidak tumpang tindih antara pemerintah kabupaten kota dengan pemerintah provinsi. Jadi target kita mudah-mudahan di tahun ini seluruh guru diniyah di Jawa Barat terakomodir mendapatkan insentif guru diniyah. Nah, sekarang kalau yang sudah mendapat insentif dari kabupaten kota, itu berapa yang bisa diperoleh oleh guru diniyah? Besaran nominal yang diterima oleh rekan-rekan guru diniyah itu variatif. Ada yang per bulannya 50.000. 50.000. Ya, ada juga yang 100.000. Bahkan kalau yang 100.000 hampir mayoritas. Bahkan ada juga yang 500.000 per bulan. Nah. Jadi kalau per tahun itu sekitar 5 kali 500, 600, sekitar 6 juta. Ya. Itu berada di kota Bandung dan kota Bekasi. Kemudian apalagi kebijakan yang diberikan pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten kota. Saya dengar ada kebijakan atau aturan supaya wajib diniyah. Nah, kebetulan alhamdulillah selain dari itu seperti halnya di Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Karawang, itu adalah perhatian dari pemerintah daerah bukan hanya untuk insentif guru diniyah, tetapi ada juga berupa BOSDA, atau kalau dinamakan di Kabupaten Subang itu saya menciptakan namanya BODD, Bantuan Operasional Dunia Daerah, yang mana dibayarkan dari pemerintah daerah itu sejumlah siswa, dihitung per bulan. Besar kecilnya tergantung kemampuan pemerintah daerah. Kalau di Subang itu per bulan hanya sekitar Rp5.000 per siswa, sehingga per tahun itu 60.000 kali jumlah siswa yang ada yang terdata di database FKDT. Itu. Selanjutnya juga, alhamdulillah di beberapa kabupaten kota, termasuk di antaranya Subang juga termasuk,
sudah ada Perda dan Perbuk yang mana mewajibkan seluruh siswa diniyah, seluruh siswa SD yang akan melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya, baik itu SMP ataupun MTS, wajib melampirkan ijazah diniyah sebagai pelengkap dari ijazah formal, baik SD ataupun MI ataupun misalkan FA. Itu seperti itu. Tapi itu masih terbilang minim, hanya di beberapa kabupaten kota saja. Belum menyeluruh di kabupaten kota sih. Apakah melampirkan itu jadi mutlak atau hanya seperti menambah poin begitu, Pak Ustadz? Ada dua poin, ada dua. Yang pertama ada yang menjadi mutlak. Itu seperti halnya di Kabupaten Karawang itu mutlak, sehingga ketika di luar Karawang yang mau melanjutkan sekolah di Karawang itu juga wajib melampirkan ijazah diniyah. Nah itu mutlak. Ada juga yang tidak mutlak. Kenapa tidak mutlak? Dikarenakan perbandingan antara jumlah siswa SD dan jumlah siswa diniyah masih belum balance, sehingga ditakutkan oleh pemerintah daerah ini menjadi penghambat dari wajar nikah. Maka dengan itu kami dengan rekan-rekan pengurus di FKDP itu membuat langkah-langkah strategi dengan satu memperbanyak pendirian diniyah di berbagai daerah yang belum ada madrasah diniyah. Yang kedua ada juga kita membuat diniyah terintegrasi, di mana daerah tersebut belum berdiri diniyah, maka si guru PAI di sekolah formal atau di SD itu boleh menyelenggarakan proses belajar madrasah diniyah setelah pulang sekolah. Nah, supaya apa? Tujuannya adalah supaya tercover seluruh siswa SD itu adalah mendapatkan diniyah, sehingga tercapailah realisasi dari peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah terkait dengan wajib belajar madrasah diniyah atau legalitas ijazah diniyah sebagai pelengkap melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Jadi setelah 9 tahun FKDT ini, apa yang sudah dicapai dan apa yang masih diinginkan akan dicapai? Ketercapaiannya cukup lumayan luar biasa. Bahkan dengan di usia 9 tahun ini cukup lumayan membanggakan, terutama khususnya di Jawa Barat, adalah bahkan sudah terbentuk sampai tingkat Pordes. Nah, jadi di beberapa kabupaten kota secara kestrukturan FKDP ini adalah sudah sampai tingkat desa. Yang kedua juga bahkan di Kabupaten Garut seluruh kepala desa itu sampai mengalokasikan anggaran untuk madrasah diniyah. Baik itu sampai ada pengalokasiannya untuk rehab bangunan. Ada juga untuk operasional. Ada juga sampai kebutuhan karena kemarin dalam posisi masa COVID, banyak beberapa madrasah yang menyelenggarakan belajar daring, sehingga dari pemerintah desa juga mengalokasikan anggaran untuk pembayaran kuotanya secara gratis. Itu sampai seperti itu perhatian dari pemerintah pemerintah di desa, karena keterlibatan FKDP inilah sampai sudah mengakar sampai di tingkat desa. Ya. Jadi apa yang masih diharapkan ke depan? Harapan besar bagi kami adalah pemerintah daerah kabupaten kota, bahkan pemerintah desa, pemerintah kecamatan, sampai pemerintah provinsi dan pemerintah Indonesia ini untuk menuntaskan penguatan akidah, akhlak, supaya mereka tertanam dalam dirinya menjadi sebagai fondasi bagi anak-anak bangsa yang cinta terhadap NKRI adalah hanya satu, yaitu perkuat madrasah diniyah takliyah. Dengan madrasah diniyah takliyah inilah merupakan solusi dari berbagai aspek permasalahan tingkat kenakalan yang ada di negeri ini.
harapan besar adalah bukan hanya saat ini pemerintah dan kami sangat bangga mengeluarkan dan ditetapkannya undang-undang pesantren, tetapi siswa ataupun anak-anak bangsa di Indonesia ini yang masuk ke pondok pesantren hampir rata-rata di tingkat SLT. Dan masih banyak yang hanya belajar di sekolah formal. Maka dengan itu, bagi siswa yang belajar di sekolah formal dan cikal bakal mereka masuk kepada pondok pesantren yang masih belajar di tingkat SD ataupun MI adalah satu-satunya madrasah diniyah untuk sebagai penguat dasar fondasi. Sehingga kami harapkan adalah ke depan bukan hanya adanya undang-undang pesantren, tetapi ada juga undang-undang kelembagaan di dalamnya adalah madrasah diniyah kafiriyah. Sebagaimana sudah ada ditetapkannya berupa perda, perbub ataupun perwal di kabupaten kota khususnya yang ada di Jawa Barat. Gitu. Baik, terima kasih sekali Bapak Haji Atep Abdul Ghaffar, Ketua FKDT Jawa Barat, yang telah menceritakan bagaimana keadaan madrasah diniyah pada umumnya di Jawa Barat, yang di beberapa kabupaten kota sudah mendapat perhatian yang cukup dari bupati maupun wali kotanya, pasti juga bersama DPRD-nya. Tetapi harapan-harapan ke depan mudah-mudahan termasuk di tingkat Jawa Barat ada perda yang bisa menjamin insentif dan kebijakan-kebijakan yang tentu mendukung keberadaan madrasah diniyah. Sekali lagi terima kasih Pak Haji Atep Abdul Ghaffar. Kalau ada tambahan Pak, silakan. Kebetulan gitu, alhamdulillah FKDT di Jawa Barat saat ini bukan hanya fokus untuk menguatkan secara kelembagaan dan kualitas pendidikan, baik itu di siswa ataupun di guru. Kami juga saat ini terfokus juga bagaimana memperkuat perekonomian, yang mana digerakkan melalui FKDT, di bawahnya adalah madrasah diniyah. Dengan apa? Alhamdulillah di 2020 kita sudah mendirikan koperasi FKDT. Ya. Dan koperasi FKDT ini adalah pertama di Indonesia. Dan saat ini sudah terbentuk sampai tingkat unit atau di tingkat kecamatan. Selanjutnya juga alhamdulillah di tahun ini kita sudah mendirikan UPZ, unit pelayanan zakat FKDT Jabar, yang mana bekerja sama adalah dengan Bajnas Provinsi Jawa Barat. Ya. Yang mana nanti adalah ada sinkronisasi program antara FKDT dengan Bajnas. Selanjutnya juga saat ini alhamdulillah kita kerjasama juga dengan LP3T, Lembaga Pengembangan Pemerhati Pendidikan Daerah Tertinggal, yang mana terfokus pada pemerhati bangunan-bangunan yang sudah layak atau butuh rehab berat, maka LP3T lah yang hadir untuk bisa membantu rekan-rekan madrasah ini. Selanjutnya juga dalam rangka penguatan data. Dalam rangka penguatan data ini kita membuat sebuah aplikasi yang namanya ADIN, yaitu aplikasi data diniyah. Dan alhamdulillah saat ini sudah bersinergi ADIN ini dengan Pemprov, dan saat ini sedang proses bersinergi dengan yang lainnya. Selanjutnya juga saat ini kita sudah mengeluarkan atau menyempurnakan kurikulum yang ada, yaitu dengan adanya kurikulum terintegrasi. Jadi kurikulum diniyah ini ada satu perpaduan, satu kesatuan dengan kurikulum PAI yang ada di sekolah SD ataupun SMP ataupun SMK. Makanya dinamakan adalah kurikulum terintegrasi, baik itu DTA, DTW, dan DTU. Selanjutnya juga untuk penguatan pembelajaran di rekan anak-anak madrasah diniyah khusus Jawa Barat, kita adalah di tahun ini dengan adanya harlah FKDT yang ke-9 ini, FKDT Jabar akan meluncurkan sebuah tarjamah kitab Sakinah dan kitab Tizan dengan tarjamah bahasa Indonesia menggunakan Arab Rekon. Kenapa? Ini sebuah dasar alasan ketika ada
MTK, Musyabakoh Qiraatul Kutub yang dilaksanakan di Korsain itu adalah menggunakan logat Indonesia, sementara proses pembelajaran di lapangan di Madrasah Diniyah menggunakan ada bahasa Sunda, ada juga dengan menggunakan bahasa Jawa. Ya. Gitu. Sehingga ini akan mempersulit kepada siswa. Selanjutnya juga kita membuat panduan imla khusus untuk kelas 1 dan kelas 2 di Madrasah Diniyah. Ya. Mungkin itu sebuah inovasi yang kita jalankan selama hampir 2 tahun ini di FKDP Jawa Barat. Mudah-mudahan ini juga merupakan sebuah penyembahan dari FKDP Jawa Barat untuk FKDP di Indonesia dalam rangka Harlah yang ke-9 ini. Baik, terima kasih Bapak Haji Atep Abdul Ghaffar, Ketua FKDT Jawa Barat. Sukses terus, sehat. Siap, terima kasih. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.